teman-teman semua, ahli yang dihadirkan dan sama-sama kita simak tadi, itu menurut kami itu melengkapi proses pembuktian selama ini, proses pembuktian saksi atau bukti-bukti yang lainnya, ahli ataupun bukti-bukti sesuai dengan kitab acara pidana. Melengkapi dari analisis kami membuktikan bahwa beberapa bagian dari dakwaan jaksa itu tidak terbukti satu persatu ya, bahkan sampai di ujung ini, sehingga tidak berlebihan kalau kami berpandangan dakwaan jaksa rapuh sebenarnya terkait dengan dugaan perbuatan pasal 340 ataupun 338 yang dihubungkan dengan pasal 55 ayat 1 KUHP. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kita juga menyimak bagaimana sebenarnya teori-teori baik pidana material ataupun pidana formil begitu atau hukum acara pidana itu menjelaskan poin-poin pokok, misalnya terkait dengan pembunuhan berencana. Jadi kalau kita bicara soal pembunuhan berencana, jangan kata rencana itu hanya dipahami secara tekstual, tapi harus dipahami dengan metode penafsiran, melihat kembali bagaimana sebenarnya proses perumusan pasal tersebut dulu di Belanda, dan juga bagaimana riwayat pasal tersebut sampai kemudian ada istilah pembunuhan berencana. Nah, salah satu poin yang paling penting adalah ini terkonfirmasi pada semua ahli sebenarnya, ahli dari pihak penasihat hukum yang dihadirkan penasihat hukum ataupun ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, bahwa pasal 340 pembunuhan berencana itu wajib dibuktikan adanya keadaan yang tenang. Keadaan yang tenang itu wajib dibuktikan untuk semua tahapan, mulai dari memikirkan rencana, mempersiapkan bagaimana pembunuhan akan dilakukan, sampai pada melakukannya. Jadi kalaupun ada sebuah proses pembunuhan berencana, maka wajib dibuktikan semua tahapan itu harus dilakukan dalam keadaan tenang. Gak bisa dikatakan pembunuhan berencana kalau dilakukan dalam keadaan yang sangat emosional, atau kalau dalam bahasa ahli psikolog yang dihadirkan oleh jaksa, dalam keadaan emosional intens. Dan ahli dari psikolog forensik yang dihadirkan jaksa justru yang mengatakan dan membuktikan bahwa Pak Ferdy Sambo tidak dalam keadaan tenang pada saat peristiwa itu terjadi. Jadi bukan ahli dari pihak penasihat hukum yang membuktikan bahwa Pak Ferdy Sambo tidak dalam keadaan tenang, justru ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Dan itu adalah satu jenis alat bukti yang sah kalau kita bicara di hukum acara pidana. Kalau dihubungkan dengan hasil pemeriksaan forensik, maka itu alat bukti kedua yang juga sah, yaitu surat. Sehingga Pak Ferdy Sambo tidak berada dalam keadaan tenang, itu dibuktikan satu oleh keterangan ahli psikolog forensik, kemudian dua alat bukti surat, dan yang ketiga beberapa saksi yang melihat. Misalnya Ricky dan Richard yang melihat di rumah saguling bahwa Pak Ferdy Sambo dalam keadaan bergetar dan menangis ketika menyampaikan situasi di Magelang. Beberapa saat setelah Bu Putri menyampaikan pada suaminya tentang perbuatan tidak senonoh yang terjadi di Magelang terhadap dirinya. Kemudian ada saksi-saksi lain di rumah Duren 3 yang juga mengkonfirmasi bahwa Pak Ferdy Sambo dalam keadaan yang sangat emosional pada saat itu. Jadi sudah ada 3 bukti. Nanti kita simak di keterangan terdakwa bagaimana penjelasan tentang situasi pada saat itu. Kita perlu ingat ada 5 jenis alat bukti dalam hukum acara pidana, dan tadi saya sudah sebutkan situasi tidak dalam keadaan tenang itu sampai dengan saat ini setidaknya terkonfirmasi oleh 3 alat bukti. Itu terkait dengan pembunuhan berencana. Kemudian tadi juga kita sama-sama melihat ada potensi misinterpretasi atau
pemahaman yang keliru antara anjuran yang diberikan oleh Pak Ferdy Sambo dengan apa yang dipahami oleh Richard Eliezer. Nah, itu tentu nanti masing-masing akan membuktikan dari fakta-fakta persidangan yang ada. Poin berikutnya, ada penegasan kembali bahwa pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana itu terkategori sebagai delik yang aktif, termasuk pihak yang diduga turut serta, yang didakwakan oleh jaksa, sehingga tidak boleh orang didakwa melakukan pembunuhan atau pembunuhan berencana karena dia melakukan perbuatan pasif. Jadi tidak melakukan apa-apa, tidak mencegah atau tidak melarang, itu kemudian didakwa pembunuhan berencana. Itu keliru sekali kalau kita bicara soal penerapan pasal 340 dan 338 dilihat dari delik aktif atau pasif. Itu terkonfirmasi tadi kalau kita simak bersama-sama. Kemudian terkait dengan pembuktian dugaan kekerasan seksual di Magelang. Tadi saudara ahli juga menyebutkan ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang sebenarnya secara hukum sudah menegaskan bahwa dalam peristiwa kekerasan seksual tersebut keterangan satu orang korban cukup sepanjang didukung oleh alat bukti yang lain. Apa alat bukti yang lain? Satu, keterangan ahli. Yang kedua, alat bukti surat, hasil pemeriksaan psikologi forensik, dan bukti-bukti lain yang terkait dengan itu, keterangan saksi yang melihat kondisi Bu Putri setelah dugaan kekerasan seksual terjadi di kamar. Ada Susi, dan kemudian ada Kuat Ma'ruf melihat Bu Putri tergeletak di depan kamar, dan kemudian setelah itu ada Richard juga yang menerima telepon Bu Putri dalam keadaan menangis. Sehingga dari rangkaian proses persidangan ini, kita semakin meyakini kalau mau jujur dan mau melihat secara objektif ke fakta persidangan, ya semestinya kita memahami bahwa dugaan kekerasan seksual di Magelang itu benar terjadi. Apalagi psikolog forensik mengatakan keterangan Bu Putri layak dipercaya, berkesesuaian dengan 7 indikator keterangan yang kredibel. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi sebelum proses persidangan ini, sebenarnya dugaan adanya kekerasan seksual itu dikonfirmasi oleh keterangan sebelum proses sidang, ya, dikonfirmasi oleh keterangan publik yang disampaikan oleh Komnas Perempuan dan juga dalam rekomendasi Komnas HAM. Sehingga kita memang perlu menerima fakta itu secara jujur. Kami mengajak semua pihak melihat fakta persidangan secara jujur dan secara objektif. Bahwa ada masa kelam, ada fase skenario, ya, dan itu sudah diakui sebenarnya oleh Pak Ferdy Sambo terkait dengan 2 hal. Tapi sisanya pembuktian-pembuktian yang lainnya yang harus diuji di proses persidangan. Poin berikutnya yang juga penting adalah, ini menurut kami bukan hanya penting untuk perkara ini, tetapi juga untuk seluruh perkara dan seluruh tuduhan-tuduhan. Jangan sampai ada tuduhan-tuduhan terhadap seseorang itu hanya didasarkan oleh satu keterangan saksi yang berdiri sendiri. Itu sangat berbahaya. Jangan sampai seorang saksi yang keterangannya tidak berkesesuaian dengan bukti-bukti lain itu bisa bicara seenaknya, berubah-ubah. Karena itulah azas dalam hukum acara pidana menyebutkan unus testis, nulus testis. Satu keterangan saksi bukanlah saksi, kecuali satu keterangan saksi ini berkesesuaian dengan bukti-bukti yang lain. Nah, kalau keterangan saksi itu berdiri sendiri, itu tidak punya nilai dalam pembuktian secara hukum. Jadi kita tadi melihat banyak fakta itu, dan pertanyaan terakhir dari penasihat hukum yang juga diajukan adalah dari aspek kriminologi, apakah memungkinkan ada kontribusi korban terhadap terjadinya kejahatan? Dalam banyak literatur dan tadi ditegaskan oleh ahli, sebenarnya itu memungkinkan terjadi. Sehingga kita bisa melihat dan bisa menjawab kenapa pembuktian tentang peristiwa di Magelang itu menjadi penting. Kenapa pembuktian tentang profil dari korban saat dalam kasus ini itu menjadi penting. Karena dalam perspektif kriminologi, karena kriminologi salah satunya menjawab kenapa sebuah kejahatan terjadi, khususnya pembunuhan,
itu pembuktian tentang bagaimana profil korban dan potensi korban berkontribusi itu penting dilakukan. Jadi kalau sebelumnya banyak pihak mempertanyakan kenapa kita harus membuktikan profil dari Joshua misalnya, itu tidak sesuatu yang mengada-ngada. Dari perspektif keilmuan kriminologi dan perspektif pembuktian sampai saat ini kita melihat bahwa ada salah satu teori memang yang mengatakan kontribusi korban itu perlu dilihat. Nanti tentu hakim yang akan mempertimbangkan lebih lanjut. Jadi ajakan kami, semua hal yang terjadi ini memang tidak ada yang bisa membenarkan peristiwa pembunuhan. Itu poin penting ya. Tidak ada yang bisa membenarkan peristiwa pembunuhan. Tetapi semua fakta ini perlu kita lihat secara jernih, perlu kita lihat bukti-bukti di persidangan tanpa asumsi negatif misalnya, dan tanpa kesimpulan-kesimpulan yang sudah judgement, menghakimi sebelum hakim menjatuhkan putusan. Itu yang berbahaya dan berpotensi merusak kredibilitas proses persidangan. Apalagi kita tahu banyak hoax kan yang beredar. Jadi kami mengajak kita semua untuk menyimak secara objektif, janganlah sampai kebencian membuat kita tidak adil. Itu saja. Silakan kalau ada pertanyaan.